Alhamdulillah, sekali lagi sebelum ditutup, Al-Fakir mewakili daripada Sohibul Bed, ya, Bapak Haji Hamid serta Bang Hasim mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian, mobil khusus jamaah yang dari Karanganyar, Majelis Darus Salihin, juga perwakilan daripada jamaah Majelis Hidayatul Si Baitur Rahman, juga perwakilan Majelis Darul Muhibin Tanjung Priok. Ya, semuanya mohon dimaaf, bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila selama kegiatan di setiap bulannya mungkin dari perilaku atau lisan kurang berkenan. Ya, juga saya pribadi tadi mewakili keluarga daripada Pak Haji Hamid dan juga Bang Hasim, sekarang saya pribadi sama juga ya. Kalau saya juga ada ucapan perilaku yang kurang baik, tolong dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Juga jamaah, begitu juga antum-antum sama, udah saya maafin, karena jangan sampai bulan Ramadan kita ada ganjaran. Sebab yang paling berat hakul adami. Kalau hakullah, tobat, istighfar sudah selesai. Tapi hakul adami harus minta dihalalkan, minta dimaafkan. Maka dari itu, ya sekali lagi sebelum kita masuk ke Ramadan, minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin ya, mau ya. Antum juga sama maafin juga ya. Nah, juga antum ya saya maafin juga insya Allah. Dan sekedar sedikit ya buat oleh-oleh aja. Karena bulan puasa itu Nabi katakan awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu minan nar. Bulan Ramadan itu awalnya keberkahan, rahmat. Tengah-tengahnya ada ampunan, terakhirnya ada pembebasan api neraka. Maaf, mic-nya kurang kencang. Ya, nah ini pas nih. Tuh agak murah pas apa beda, sama juga nih. Ya, jadi ada di dalam kitab Nafhatul Ramdaniyah dijelaskan bahwa mengutip daripada hadis Nabi bahwa ada 5 golongan yang apabila Allah nurunin rahmat, Allah turunkan ampunan, Allah turunkan daripada pesat neraka. Ini golongan ini nggak bakal dapat. Golongan yang pertama adalah asyirki billah, orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang nggak percaya sama Tuhan. Emang ada banyak ya, banyak kepercayaan sama Tuhan. Kayak itu tadi disebutkan di dalam Asmaul Husna, bukan hanya nama, itu kan nama-nama kebaikan Allah, tapi itu menunjukkan jati dirinya Tuhan, menunjukkan bahwa Allah itu yaitu nama dan pada dirinya punya sifat itu. Sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Kalau kita kan kadang cuma sekedar nama. Kalau kita nama, oh si Fulan, tukang gali sumur. Ya, belum tentunya bisa cuma tulisan doang ya. Begitu tanya, enggak Pak, ini mah tulisan doang, orangnya udah pindah. Ya tukang gali sumur udah kagak ada, udah meninggal. Tulisan doang. Nah ini Allah, ya cuma bukan hanya nama, tapi pada zat, pada dirinya, pada zatnya maupun sifat apa yang ada di. Jadi jangan khawatir, 99 sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita, nah ini orang yang udah punya keraguan, orang yang udah punya mendua, ada kekuatan selain Allah, masuk salah satu kalau kata ulama tauhid disebutnya syirik khafi, syirik yang samar. Syirik yang samar. Kalau syirik kabir yang besar udah kenyata ya. Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu udah jelas. Tapi ini kita mengaku diri Islam, tapi apa? Masih ragu sama Tuhan. Kayak ada kekuatan lagi selain Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, pada zaman Nabi Musa, Allah memperlihatkan, baik kekasihku Musa, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat 2 orang itu, hambaku 2 orang, iya. Yang satu aku kasih ilmu, tapi tidak aku kasih kekayaan. Kenapa? Karena kalau aku kasih ilmu, aku kasih kekayaan, kaya-kaya
ilmunya bisa menopang dirinya jadi kaya. Yang satu, aku nggak kasih ilmu, tapi aku kasih kekayaan. Jadi yang ilmu itu nggak ada jaminan untuk dia menjadi kaya. Yang bikin kaya adalah aku. Bahwa kebodohan dia tidak cari jaminan untuk dia tidak jadi orang kaya. Ya, artinya apa? Kekayaan adalah yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya apa? Supaya kita kagak apa? Kagak ragu. Makanya lu sekolah tinggi-tinggi, ntar lu jadi ini, nggak, bukan itu, bukan. Makanya lu ada semua itu kembalikan kepada Allah. Sama-sama ini, sama-sama kita nih, nggak usah jauh-jauh lagi, kita sama-sama nih ada udara. Ini kita udara nggak? Udara setiap hari ya. Tapi masuk udara ke diri kita beda-beda. Ada yang masuknya kita sehat. Ya. Yang bikin sehat bukan udara, Allah. Ada orang yang saat ini udaranya sama, di ruangan yang sama, tapi dia nggak bisa pakai udara itu. Nggak pakai oksigen, makanya apa? Makanya oksigen selang. Ada nggak? Honor di ruang ICU. Berarti apa? Berarti bukan udaranya. Udara cuma hanya dibuat oleh Allah Ta'ala, tapi yang bikin kesegaran, yang bikin kesehatan hanya Allah. Artinya apa? Kalau kita ragu dengan urusan itu saja yang terkecil itu, lihat, sama-sama manis. Kelengkeng manis nggak? Semangka manis nggak? Pepaya manis nggak? Apalagi itu, mangga manis nggak? Durian manis nggak? Dari tanah yang sama, tapi manasnya beda-beda. Dari tanah yang sama tuh, kelengkeng, beda rasa kelengkeng. Durian, beda manisnya. Ya, sampai tebu jadi gula, manisnya beda. Ya, artinya dari tanah yang sama, tapi hasilnya, karena itu semua Allah yang membentuk, Allah yang menciptakan. Jadi nggak usah heran. Jadi kalau ada orang yang dari kendaraan yang sama-sama motor MX, sama-sama atributnya Gojek, sama-sama Gojek, tapi lu gacor sih, ya kalian gacornya, gue begini-gini aja. Tidak aja, dari tanah yang sama, tapi hasilnya manisnya beda-beda. Manisnya kurma beda, manisnya mas mangka beda, manisnya apa? Jeruk beda. Punya manis semua. Dengan tanah yang sama. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan heran. Mungkin kita dari tanah yang mungkin kita tanah cuman kebetulan ya di daerah Brebes sama Tegal sama-sama tanah, tapi kalau bawang Brebes hebat, bawang bertegal kagak bagus. Kenapa? Ya itu Allah udah. Jadi bukan tanahnya tapi Allah jadikan. Gitu ya. Itu orang yang menunjukkan Allah Ta'ala di bulan Ramadan tidak akan dapat daripada rahmat, ampunan, dan itqiminan. Yang kedua, orang yang al-aqul walidain, orang yang masih durhaka sama orang tua. Durhaka macam-macam bentuknya, antum bisa macam-macam ya, durhaka bentuknya. Kalau masih ada orang tua masih ada, datengin, mintain maaf. Kalau orang tua udah meninggal, fatihain. Ini ada tambahan dikit amalan dari Imam Suyuti. Siapa orang ente pengen besok gak dicari sama orang soleh? Pengen besok gak dicari sama aulia? Dicari sama ulama, dicari sama Pak Tabiin, sahabat, pengen. Kalau pengen dicari sama mereka, maka biasain kalau kita tawasul kepada mereka, para aulia sholihin, setelah baca Fatihah, jangan lupa baca Al-Hakumut Takasur. Habis Al-Hakumut Takasur, baca lagi Al-Ikhlas. Ini kita niatkan hadiah untuk mereka, para aulia sholihin. Nanti ente bakal dicari tuh. Ya, bakal dicari, dikenal mereka. Dicari, ini si Fulan mana ya yang pernah ngirimin saya hadiah. Begitu dicari, ketemu, digandeng. Dia bakal nyafaatin orang yang pernah ngirim tadi Fatihah, Al-Takasur sama Al-Ikhlas. Itu Imam Suyuti dalam salah satu kitab menjelaskan. Ya kalau Imam dibilang kagak nyampe, udah nggak usah dengerin deh. Orang kita NTW aja sampai percaya, Facebook aja sampai percaya, Instagram aja sampai percaya, apalagi itu kan gambaran ya, apalagi di akhirat tuh alamnya udah beda lagi di sana. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lu jangan, kalau lu nggak percaya, ya berarti sama aja lu nggak yakin kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu yang kedua. Ya, doain orang tua kita yang udah meninggal, kalau masih hidup datengin, paranin. Terus yang ketiga apa? Wal musahin, orang yang masih musuh-musuhan. Masih musuh-musuhan. Makanya ini dengan adanya pengajian, perkumpulan seperti ini, baik di sini di tempat-tempat lain, nunjukin bahwa apa? Yuk, udah cukup.
Ini gara-gara sering musuhan, akhirnya amal kita, Allah memberikan rahmat, Allah aja sayang. Kalau kita mau lihat diri kita, dibuka aibnya sama Allah Ta'ala. Ini gak ada yang mau duduk bareng sama kita. Mungkin juga sama saya gak ada yang mau duduk bareng. Banyak kesalahannya kita. Karena ditutupin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah, ya, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku akan diampuni sama Allah Ta'ala. Kecuali orangnya apa ya? Kecuali mereka orang yang bercerita kejelekan dia dulu pernah. Artinya apa? Masa berjahilian ini ceritain. Aku dulu, baru 2 botol. Gua dulu 1 ember minumnya. Sama kuda jangan makan minumnya. Makanya jangan. Kenapa Allah, kata Nabi, Allahnya saja, Tuhan saja nutupin kesalahannya dia. Masa pakai dibuka lagi? Nggak usah. Ya nggak usah. Jadi buka udah. Coba nanti duduk sama orang soleh, cerita keburukan nanti diomelin nanti. Tanya Pak Heru. Diomelin kagak boleh. Udah cukup, ditutup. Ya. Kata Nabi Muhammad, kullu ummati mu'afa. Semua umatku akan diampuni sama Allah illa mujahir. Kecuali orang yang memamerin, banggain. Udah salah bangga ya. Iya. Nah, itu yang ketiga, musyahin. Nah, yang keempat, wal qati rahim, orang yang mutusin tali silaturahim. Putusin tali silaturahim. Makanya sambungin lagi. Ya, sambungin lagi. Insyaallah kita di bulan Ramadan, ya masih ada beberapa hari lagi, ya insyaallah kita akan mendapatkan rahmat Allah di saat Allah Ta'ala memberikan rahmatnya, mendapatkan ampunan Allah di saat Allah Ta'ala memberikan ampunannya, dan kebebasan dari api neraka kita dapat daripada bagian itu, insya amin ya rabbal alamin. Karena posisinya jamaahnya banyak, mungkin ntar kita sholat isya-nya masing-masing aja di rumah ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan ya. Sekali lagi saya dan juga Pak Haji Hamid, Bang Hasim, mohon bukan maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah ketemu lagi kita ba'da Syawal dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbana